Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin seorang wanita yang sangat mulia, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, justru hidup bersama manusia paling zalim di muka bumi? Ia adalah wanita surga, namun suaminya adalah raja kesombongan. Dialah Asyah binti Muzahim, istri dari penguasa Mesir yang dikenal sebagai Firaun. Dan malam pertama pernikahan mereka menjadi kisah misterius yang jarang dibahas. Beberapa riwayat hikmah dan kisah ulama sufi bahkan menyebutkan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa yang mendekati Firaun pada malam itu bukanlah manusia biasa, namun makhluk dari golongan iblis yang menyamar. Benarkah demikian? Mari kita telusuri kisahnya perlahan dengan hati yang terbuka. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, kuatkan imanku." Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang lebih tahu kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, mari kita mulai dengan pembahasannya. Siapakah Siti Asyah sebenarnya? Sahabatku, tidak semua wanita yang hidup di istana adalah wanita yang bahagia. Asyah bukan sekadar ratu Mesir. Ia adalah wanita yang Allah pilih untuk menjadi teladan bagi seluruh orang beriman. Dalam Al-Quran, Allah menjadikannya contoh keimanan yang luar biasa, bahkan di tengah lingkungan kekufuran. Bayangkan, ia hidup di istana penuh kemewahan. Emas di mana-mana, pelayan tak terhitung jumlahnya. Namun di balik kemegahan itu, ada kekejaman. Firaun bukan hanya raja, ia mengaku sebagai Tuhan. Ia menindas rakyat, membunuh bayi laki-laki Bani Israel, dan memaksa manusia menyembah dirinya. Tetapi Asyah berbeda. Hatinya lembut, jiwanya mencari kebenaran. Sejak awal, ia tidak pernah benar-benar mencintai kekuasaan Firaun. Pernikahan yang tidak biasa. Menurut sebagian kisah ulama dan riwayat hikmah yang beredar dalam tradisi Islam klasik, pernikahan Asyah dengan Firaun bukanlah pernikahan cinta. Ia lebih merupakan keputusan politik kerajaan. Firaun menginginkan wanita paling mulia dan paling cantik untuk memperkuat citra kekuasaannya. Namun ada satu hal yang jarang dibahas. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Asyah adalah wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan dirinya dengan sangat kuat. Ia memohon perlindungan Allah sejak awal pernikahan itu. Dan disinilah kisah misterius itu bermula. Malam pertama yang aneh. Pada malam pertama pernikahan, istana dipenuhi pesta. Lampu minyak menyala terang. Musik Mesir kuno bergema. Firaun memasuki kamar pengantin dengan penuh kesombongan. Namun menurut kisah hikmah yang diriwayatkan dalam sebagian literatur spiritual, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Firaun tiba-tiba mengalami kegelisahan luar biasa. Hatinya gelap. Pikirannya kacau, amarahnya meningkat tanpa sebab. Sebagian ulama tasawuf menafsirkan keadaan ini sebagai dominasi bisikan setan yang sangat kuat pada dirinya. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa iblis mengambil rupa untuk menyesatkan dan menguatkan hawa nafsu Firaun, sehingga yang menguasai dirinya saat itu bukan lagi akal manusia, melainkan dorongan setan sepenuhnya. Maknanya bukan sekadar penyamaran fisik, tetapi penguasaan jiwa. Seolah-olah yang bertindak bukan manusia, melainkan iblis melalui dirinya. Makna spiritual kisah ini, sahabat Nur Hidayah. Disinilah pentingnya kita memahami kisah ini dengan bijak. Para ulama menjelaskan, kadang manusia bisa begitu dikuasai kesombongan, hingga sifatnya menyerupai iblis. Ketika hati dipenuhi kesombongan, nafsu kekuasaan, dan penolakan terhadap kebenaran,
maka manusia kehilangan cahaya fitrah. Ia hidup, tetapi jiwanya gelap. Firaun menjadi simbol manusia yang sepenuhnya mengikuti bisikan iblis. Sedangkan Asiyah menjadi simbol hati yang tetap hidup bersama Allah meski berada di tengah kegelapan. Doa diam-diam seorang wanita surga. Yang paling menggetarkan, Asiyah tidak melawan dengan kekerasan. Ia melawan dengan doa. Di tengah istana yang dipenuhi kesyirikan, ia berdoa diam-diam kepada Allah. Dan doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Doa ini menunjukkan satu hal. Ia tidak meminta istana dunia. Ia meminta kedekatan dengan Allah. Bayangkan, seorang ratu dunia justru merindukan rumah sederhana di surga. Hubungan dengan kisah Nabi Musa. Kemudian Allah menghadirkan seorang bayi yang mengubah hidupnya, yaitu Nabi Musa. Saat bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil, justru Asiyahlah yang menemukannya. Hatinya langsung tersentuh, seakan Allah menanamkan cahaya iman melalui bayi itu. Ia berkata kepada Firaun, "Jangan bunuh dia, mungkin ia bermanfaat bagi kita." Tanpa sadar, wanita beriman itu sedang merawat nabi yang kelak menghancurkan kekuasaan suaminya sendiri. Subhanallah, pelajaran besar untuk kita, sahabatku. Kisah malam pertama ini bukan untuk sensasi, bukan untuk membahas hubungan manusia secara lahiriah, tetapi untuk memahami satu pelajaran besar. Ketika manusia jauh dari Allah, ia bisa dikuasai sifat iblis. Ketika manusia dekat dengan Allah, ia tetap suci meski hidup di lingkungan paling rusak. Asiyah mengajarkan, iman tidak ditentukan lingkungan, kesucian tidak ditentukan pasangan, kemuliaan tidak ditentukan kekuasaan. Jika sampai di sini hati Anda tersentuh, coba tuliskan di komentar, "Ya Allah, jadikan hatiku seperti Asiyah." Dan jangan lupa bantu dakwah ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar lebih banyak hati yang mendapatkan pengingat kebaikan. Akhir kisah yang menggetarkan. Ketika Firaun mengetahui keimanan Asiyah, ia murka. Ia menyiksa istrinya sendiri, diikat di bawah terik matahari. Namun riwayat menyebutkan, Allah memperlihatkan surga kepadanya sebelum wafat. Senyumnya muncul di tengah siksaan, karena hatinya sudah sampai kepada Allah. Dan saat itulah, wanita istana berubah menjadi wanita surga. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mungkin hari ini kita tidak hidup di istana Firaun. Namun kita hidup di zaman yang juga penuh godaan, kesombongan, nafsu, dan bisikan yang menjauhkan kita dari Allah. Pertanyaannya bukan, apakah dunia gelap, tetapi, apakah hati kita tetap bercahaya seperti Asiyah? Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jika kami hidup di tengah dunia yang rusak, jangan rusakkan hati kami. Jika kami diuji oleh lingkungan yang salah, jadikan iman kami tetap teguh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.